Salam sejahtera. Nama saya Ronaldo Costa dengan NIM 01121004, Prodi Akuntansi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang seminar keuangan modal kerja. Selanjutnya adalah pengertian modal kerja. Dalam setiap perusahaan membutuhkan modal kerja di dalam menjalankan aktivitas sehari-hari karena kelangsungan hidup perusahaan sangat tergantung pada modal kerjanya. Modal kerja yang cukup memungkinkan perusahaan untuk beroperasi dalam rangka pencapaian laba yang ditargetkan. Modal kerja juga harus dijaga agar tidak timbul masalah selama perusahaan menjalankan aktivitasnya. Tujuan modal kerja. Modal kerja memiliki tujuan utama, yaitu untuk mempelajari dan menjaga keseimbangannya optimal di antara masing-masing komponen dari modal kerja. Ada Zitman 2009. Selain daripada itu, manajemen modal kerja juga memiliki beberapa tujuan yang diperlukan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, sebagai upaya untuk mengoptimalkan pengeluaran dalam suatu peningkatan penjualan dan keuntungan. Kedua, dalam upaya penemuan laba bagi suatu perusahaan. Yang ketiga, jikalau rasio keuangan menunjukkan tren yang positif, maka perusahaan tersebut dapat memperoleh investasi dana dari para kreditor. Yang keempat, karena adanya menghargai modal kerja, maka perusahaan akan membayar segala kebutuhan dengan waktu yang telah ditentukan sebagai perlindungan atau proteksi saat terjadinya krisis modal kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja. Yang pertama, sifat atau jenis perusahaan. Kebutuhan modal kerja tergantung pada jenis dan sifat dari usaha yang dijalankan oleh suatu perusahaan. Modal kerja dari perusahaan jasa relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan kebutuhan modal kerja perusahaan industri. Yang kedua, waktu yang diperoleh untuk memproduksi barang yang akan dijual. Kebutuhan modal kerja suatu perusahaan berhubungan langsung dengan jangka waktu yang diperlukan untuk memproduksi barang yang akan dijual. Yang ketiga, syarat kredit pembelian barang dengan dagangan atau bahan baku akan mempengaruhi besar kecilnya modal kerja. Syarat kredit pembelian yang menguntungkan akan memperkecil kebutuhan uang kas yang harus ditanamkan dalam persediaan dan sebaliknya. Keempat, tingkat perputaran persediaan. Semakin tinggi tingkat perputaran persediaan, maka jumlah modal kerja yang ditanamkan dalam bentuk persediaan barang akan semakin rendah. Kelima, tingkat perputaran piutang. Kebutuhan modal kerja juga dipengaruhi jangka waktu penagihan piutang. Apabila piutang terkumpul dalam waktu pendek, berarti kebutuhan akan modal kerja semakin rendah atau kecil. Yang keenam, volume penjualan. Perusahaan membutuhkan modal kerja untuk mendukung kegiatan operasional pada saat terjadi peningkatan penjualan. Jika tingkat penjualan tinggi, maka modal kerja yang diperlukan relatif tinggi. Sebaliknya, bila penjualan rendah, dibutuhkan modal kerja yang rendah. Yang ketujuh, faktor musim dan siklus. Fluktuasi dalam penjualan yang disebabkan oleh faktor musim dan siklus akan mempengaruhi kebutuhan akan modal kerja. Perusahaan yang dipengaruhi oleh musim membutuhkan jumlah modal kerja yang relatif pendek. Selanjutnya, unsur-unsur modal kerja. Pengertian modal kerja yang menurut Soe Prihanto 1997 sebagai harta yang dapat sesegera mungkin dapat dijadikan uang kas yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mendanai aktivitasnya. Berdasarkan pengertian tersebut, unsur-unsur modal kerja dalam perusahaan sebagai berikut. Pertama, uang kas atau yang ada di bank. Kedua, surat-surat berharga yang cepat dapat dijadikan uang kas. Dan yang ketiga, piutang-piutang dagang. Keempat, persediaan barang. Jenis-jenis modal kerja. Yang pertama, modal kerja permanen atau permanent working capital. Modal kerja permanen adalah modal kerja yang harus tetap ada pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya. Atau dengan kata lain, modal kerja secara terus-menerus diperlukan untuk kelancaran usaha. Modal kerja permanen dibagi menjadi dua jenis, yaitu modal kerja primer working capital, yaitu modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kontinuitas usahanya.
modal kerja normal atau normal working capital, yaitu jumlah modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan luas produksi yang normal. B. Modal kerja variabel atau variable working capital. Modal kerja variabel adalah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Modal kerja variabel dibagi menjadi 3 jenis, yaitu modal kerja musiman, modal kerja siklis, dan modal kerja darurat. Modal kerja musiman atau seasonal working capital yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan oleh fluktuasi musim. Modal kerja siklis, cyclical working capital, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan oleh fluktuasi konjungtur. Modal kerja darurat, emergency working capital, yaitu modal kerja yang besarnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya. Misalnya ada pemogokan buruh, banjir, perubahan keadaan ekonomi yang mendadak. Selanjutnya adalah komponen modal kerja. A. Kas. Kas merupakan bagian dari harta perusahaan yang paling likid dan dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban finansial perusahaan. Selain itu merupakan alat tukar yang memungkinkan manajemen menjalankan berbagai kegiatan usahanya. B. Piutang usaha. Piutang yang diterapkan pada perusahaan dapat menaikkan hasil penjualan, menaikkan laba, dan memenangkan persaingan. C. Persediaan. Persediaan merupakan bagian utama dari modal kerja, sebab dilihat dari jumlahnya biasanya inilah unsur modal kerja yang paling besar. Penentuan modal kerja. Yang pertama, metode keterikatan dana. Metode ini menekan pada beberapa lama dana yang terikat dan berapa besarnya kebutuhan setiap hari. Kedua, metode perputaran aktiva lancar. Metode ini menggunakan tingkat perputaran aktiva lancar untuk menentukan besarnya modal kerja. Tingkat perputaran aktiva lancar akan dirincikan ke dalam masing-masing elemen dari aktiva lancar. Perputaran dari aktiva lancar tersebut adalah sebagai berikut: perputaran kas, perputaran piutang, faktor-faktor penentu tingkat modal kerja. Investasi. Investasi adalah aktivitas menempatkan dana atau aset berharga lainnya pada instrumen tertentu dalam jangka waktu tertentu, sehingga dari penempatan dana tersebut diharapkan menghasilkan return. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Orang yang melakukan investasi disebut investor atau penanam modal. Investasi sendiri memiliki jenis berdasarkan waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah jenis investasi yang dilakukan dalam periode waktu yang relatif pendek. Biasanya keuntungan dari investasi jangka pendek adalah diharapkan dapat terwujud setidaknya dalam kurun waktu 1-3 tahun. Karena jangka waktu pendek, imbal hasil dari investasi jangka pendek adalah obligasi jangka pendek, pasar saham, dan sertifikat deposito. Investasi jangka panjang adalah investasi yang membutuhkan waktu lebih dari 3 tahun untuk mendapatkan keuntungan. Biasanya para investor baru dapat menikmati hasil dari investasinya adalah minimal dalam 5 tahun hingga puluhan tahun mendatang. Manajemen modal kerja. Menurut Winston dalam Kaplan 2001, manajemen modal kerja adalah semua aspek pengelolaan aktiva lancar dan hutang lancar. Menurut Horn dan Monswitz 2013, manajemen modal kerja adalah administrasi aktiva lancar perusahaan dan perdagangan yang dibutuhkan untuk mendukung aktiva lancar. Horn dan Monswitz 2013 menyatakan bahwa manajemen modal kerja juga mendasari 2 keputusan penting perusahaan. Manajemen modal kerja yang merupakan penentu dari tingkat optimal dari investasi pada aktiva lancar, perpaduan yang sesuai antara pembiayaan jangka panjang yang digunakan untuk mendukung investasi pada aktiva lancar. Menurut Kashmir 2011, tujuan manajemen modal kerja bagi perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, modal kerja digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas perusahaan. Artinya likuiditas perusahaan sangat tergantung pada manajemen modal kerja. Kedua, dengan modal kerja yang cukup, perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pada waktunya. Ketiga, memungkinkan perusahaan untuk memiliki kesediaan
yang cukup dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggannya. Keempat, memungkinkan perusahaan untuk memperoleh tambahan dana dari para kreditor apabila rasio keuangan memenuhi syarat seperti likuiditas yang terjamin. Kelima, guna memaksimalkan penggunaan aktiva lancar guna meningkatkan penjualan dana laba. Yang keenam, perusahaan mampu melindungi diri apabila terjadi krisis modal kerja akibat turunnya nilai aktiva lancar. Adapun sasaran yang ingin dicapai dari manajemen modal kerja adalah sebagai berikut, Sawyer 2005. A. Memaksimalkan nilai perusahaan dengan mengelola aktiva lancar sehingga tingkat pengembalian investasi marginal adalah sama atau lebih besar dari biaya modal kerja yang digunakan untuk membiayai aktiva lancar tersebut. B. Meminimalkan dalam jangka panjang biaya modal kerja yang digunakan untuk membiayai aktiva lancar. C. Pengawasan terhadap arus dana dalam aktiva lancar dan ketersediaan dana dari sumber utang sehingga perusahaan selalu dapat memenuhi kewajiban keuangannya ketika jatuh tempo. Profitabilitas. Pengertian profitabilitas menurut Rianto 2011 menggambarkan tentang kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya. Menurut Syamsuddin 2004, para pemilik perusahaan, terutama pihak manajemen perusahaan akan berubah meningkatkan keuntungan karena disadari bahwa betapa pentingnya arti keuntungan bagi masa depan perusahaan. Untuk itu ada beberapa indikator rasio profitabilitas yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Antara lainnya adalah Return on Asset atau ROA. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. Hanifan dan Haliman 2007. B. Return of Equity atau ROE. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan modal kerja tertentu. Hanafin dalam Halim 2007. C. Net Profit Margin atau NPM. Rasio ini diinterpretasikan juga sebagai kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya atau ukuran efisiensi di perusahaan pada periode tertentu. Hanafi dan Halim 2007. Contoh studi kasus untuk mengetahui tentang manajemen modal kerja, yaitu tentang mengukur tingkat efektivitas penggunaan modal kerja berdasarkan konsep kuantitatif dengan pendekatan perputaran modal kerja serta proyeksi modal kerja. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi. Untuk mengetahui manajemen modal kerja digunakan pendekatan perputaran modal kerja, yaitu cash turnover, receivable turnover, inventory turnover, dan working capital turnover. Sedangkan untuk aplikasi proyeksi modal kerja, metode yang digunakan adalah analisis tren penjualan dengan metode kuadrat terkecil. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijaksanaan PT AMI Property Group dalam menggunakan modal kerja masih belum dapat dikatakan efektif karena perputaran modal kerja yang rendah sehingga menyebabkan lama waktu keterikatan modal kerja. Sedangkan untuk analisis tren kondisi perusahaan menunjukkan dapat berkembang untuk waktu yang datang. Proyeksi modal kerja pada PT AMI Property Group tahun 2020 sebesar 8.943.938,54. Tahun 2021 sebesar 8.902.730.446,92 Tahun 2022 sebesar 8.901.101.955,30 dan tahun 2023 sebesar 9.473.463,68. Itu yang dari saya. Terima kasih.